Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ifatun Nazia. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Bilfat Lamongan. Universitas Bilfat Lamongan adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di Lamongan, Jawa Timur. Universitas ini didirikan pada tahun 2016 oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman dan memiliki visi untuk menjadi universitas Islam yang unggul dan bermutu. Nah, di Universitas Bilfat Lamongan ini memiliki 5 fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Hukum, dan Fakultas Agama Islam. Universitas Bilfat Lamongan menawarkan berbagai program studi, sarjana, dan pasca sarjana. Kampus ini memiliki akreditasi baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Baiklah, langsung saja. Tujuan dari video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik dan psikolinguistik. Di mata kuliah ini, saya mempelajari tentang makna, struktur kalimat, dan bagaimana bahasa mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia. Saya sangat tertarik sekali dengan mata kuliah ini karena menurut saya bahasa adalah hal yang sangat menarik dan kompleks. Saya ingin memahami bagaimana bahasa bekerja dan bagaimana kita menggunakannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, oke teman-teman, video ini akan membahas tentang teori linguistik dari Ferdinand de Saussure. Nah, teori yang akan kita bahas yaitu teori linguistik Ferdinand de Saussure dalam perspektif psikologi kognitif, behavioristik, dan pragmatik. Ferdinand de Saussure adalah seorang linguis dari Swiss yang dianggap sebagai bapak linguistik modern. Dia terkenal dengan karyanya yang berjudul Course in General Linguistics, yang diterbitkan secara Arumenta pada tahun 1916. Dalam karyanya, Saussure memperkenalkan beberapa konsep fundamental dalam linguistik, seperti langue, parole, signifiant, signifi, paradigma, sintadigma. Konsep-konsep ini telah berdampak besar pada perkembangan linguistik dan terus digunakan oleh para ahli bahasa hingga saat ini. Oke, mengenai psikologi kognitif. Pengertian dari psikologi kognitif sendiri adalah cabang psikologi yang mempelajari proses mental internal seperti persepsi, memori, pemikiran, dan pemecahan masalah. Dalam konteks linguistik, psikologi kognitif berfokus pada bagaimana individu memahami dan menghasilkan bahasa. Penelitian dalam psikologi kognitif telah membantu kita untuk memahami bagaimana kita belajar bahasa, bagaimana kita memproses informasi linguistik, dan bagaimana kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Selanjutnya mengenai behavioristik. Behavioristik sendiri adalah aliran psikologi yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, seperti ucapan dan tulisan. Dalam konteks linguistik, behaviorisme berfokus pada bagaimana individu belajar bahasa melalui penguatan dan hukuman. Penelitian dalam behaviorisme telah membantu kita untuk memahami bagaimana anak-anak belajar bahasa pertama mereka dan bagaimana bahasa diajarkan di ruang kelas. Kemudian selanjutnya mengenai pragmatik. Nah, pragmatik sendiri adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dan penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Pandangan ini berfokus pada bagaimana individu menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memberi informasi, bertanya pertanyaan, atau meyakinkan orang lain. Penelitian dalam pragmatik telah membantu kita untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam situasi komunikasi yang berbeda dan bagaimana makna bahasa dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Nah, jadi kesimpulannya, teori linguistik Ferdinand de Saussure telah memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan linguistik modern. Konsep-konsepnya telah digunakan untuk memahami struktur bahasa, bagaimana bahasa berubah dari waktu ke waktu, dan bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat. Psikologi kognitif, behaviorisme, dan pragmatik adalah 3 perspektif yang berbeda tentang bahasa yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana kita belajar, memproses, dan menggunakan bahasa.
Memahami hubungan antara teori linguistik de Saussure dan perspektif psikologis ini dapat membantu kita untuk memahami sifat bahasa dan bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi manusia. Baiklah teman-teman, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Terima kasih telah menonton video saya yang membahas tentang teori linguistik Ferdinand de Saussure, dan saya berharap dari video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang semantik dan psikolinguistik. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.